Halo, salam jumpa teman-teman, salam sehat. Hei, kami atau kita yang sedang berada di Bali ini sungguh bahagia. Bali yang indah ini memiliki alam yang indah, luar biasa. Memiliki tradisi kehidupan yang unik, memiliki kekayaan ragam kesenian yang luar biasa. Kita punya kecak, punya legong, kita punya gambo, kita punya sendera tari, kita punya wayang kulit, kita punya joget bumbung, dan ragam kesenian lainnya yang terus berkembang dan terus ditumbuhkan oleh pihak pemerintah. Tetapi, di luar itu ternyata generasi muda Bali tidak seluruhnya tekun pada tradisi. Ada juga beberapa yang mengikuti tren modern, bergerak dalam kesenian modern. Sehingga ada pop singer, ada fashion, ada stand up comedy, ada lomba kur, ada macam-macam tarian kontemporer yang ikut mewarnai itu. Dan juga ada teater dan sastra, khususnya dunia puisi. Nah, saya ingin bicara tentang dunia puisi. Bahwa Bali yang kecil ini juga memiliki sejumlah penyair yang luar biasa. Bila katakanlah di tingkat nasional ada Hairil Anwar, si binatang jalan, kalau sampai waktu kuku mau hidup 1000 tahun lagi. Mereka punya Rendra, punya Sutarji, punya Joko Pinurbo, punya Remi Sulado, dan sebagainya. Bali pun tidak kalah, saudara-saudara. Bali punya sosok penyair top yang sedang naik daun secara luar biasa. Dia tiada lain, tiada bukan Warih Wisatsangat. Kita punya GM Sukawidana, pensiunan guru SMP itu. Kita punya penyair Ine Jengki Sunarta, kita punya penyair Dr. Sahadewa, punya Siraprana Dwarsa, dan kita punya Franajira. Selamat jalan Gusti Nyaman Lempat. Dan saudara perlu tahu, di luar itu ada pula sosok penyair yang juga jurnalis, yang kreatif, yang pemikir, yang lahir di Pegayaman Buleleng, yang baru-baru ini meninggalkan kita semua pada tanggal 28 Oktober 21. Dia tiada lain, tiada bukan adalah Ketut Sahru Wardi Abbas. Karena hari ini adalah tanggal 28 Desember. Hari ini tepat 2 bulan sahabat kita Abbas meninggalkan kita. Tetapi Abbas tidak pergi begitu saja. Dia meninggalkan satu artefak. Dia meninggalkan satu buku yang merupakan kumpulan karya-karyanya. Di dalam buku ini, di halaman pertama, dia tuliskan bahwa buku ini dia persembahkan untuk Nelly, yang saya pikir istrinya, Ugi, Anggi, Tisa, Novek, Susi, yang saya duga putra atau cucu-cucunya. Dan untuk Memek atau ibunya. Berkaitan dengan Memek ibunya,
Saya terkejut betapa Abbas sangat mencintai ibunya. Dalam salah satu sajak pembukanya, dalam buku ini yang diberi pengantar oleh Mbak Puji Retno Hardi Ningtyas Balai Bahasa, Abbas berkata kepada ibunya, "Ibu, kalau sempat kukirim selembar kain kebaya bersulam kembang-kembang merah untukmu. Tapi rinduku pada harum kembang kopi tak terajut di larik-lariknya." Pada baris berikutnya dia berkata, "Selalu ada yang tak bisa kuceritakan padamu, Ibu. Seperti burung, aku diterbangkan angin ke angan zaman yang gamang, yang selalu merajut di awan, mendaki angin di rentang tak terbatas." Luar biasa cinta Abbas pada ibu. Selain pada ibunya, saya dapati bahwa sosok Abbas adalah sosok yang toleran, yang begitu dekat pada sahabat-sahabatnya, begitu kental. Setiap, boleh dikata, temannya yang pergi berpulang ke alam baka terlebih dahulu, dia menuliskan sajak untuk mereka. Apakah dia bernama Wiante, Aris Smith, Gunarse, dan lain sebagainya. Abbas menuliskan sesuatu. Salah satu yang saya dapat di sini, betapa hubungan dekat antara Abbas dan sahabat saya juga yang bernama Kadek Suwardana. Kadek Suwardana adalah tokoh muda teater yang begitu kreatif. Tetapi oleh suatu sebab dia jatuh sakit. Akhirnya sahabat saya itu meninggal di Guangzhou, Cina, pada tanggal 8 Oktober 2013 pada usia 57 tahun. Dan Abbas merasa sangat kehilangan karena nampaknya Abbas ikut berproses dalam garapan Kadek dengan dalam lakonnya Sri Tanjung. Nah, saya akan baca rasa kehilangan Abbas terhadap Kadek. "Kadek, aku tidak mau sedih, Dek," kata Abbas. "Dia memanggilmu, aku tahu, Dek, dia memanggilmu dari balik dinding kabut. Bercintalah kau di sana, Dek. Akan ada di sana anak-anak bergaun putih menari di pinggir telaga mengiringi permintaan kalian yang diayun-ayun gelombang lirih nyanyian para dewa-dewi. Maka nikmatilah, Dek. Lihatlah." Selain itu, Abbas juga menuliskan suatu sajak yang berkaitan dengan perginya Gunarse. Bagaimana Abbas mengagumi garis-garis Gunarse, gerak gemulai tariannya, stilisasi bentuk-bentuknya. Luar biasa. Maka apa komentar dari Puji Retno Hardi Ningtyas bahwa sajak ini, sajak kumpulannya, mewakili berbagai selera, tidaklah mengherankan. Tetapi Abbas pun menulis satu sajak yang sangat keras, sangat politikal, sangat bernuansa kritik. Sajak mana beberapa hari silam dibawakan oleh Saudari Intan Suryadewi. Sajak itu berbunyi begini: "Yang terhormat Bapak Presiden, negeri ini Bapak Presiden adalah rongga-rongga gua di dasar bumi tidak terbatas.
Tiap kita, Bapak Presiden, terjebak pada lorong-lorong berbeda. Aku tidak tahu apakah perasaan kita sama ketika dinding gua menjepit kian pepat dan jerit pedih bergaung di setiap batu. Itu adalah suara anak-anak yang ibu bapaknya mati, Bapak Presiden, karena lapar atau terbakar atau putus asa. Abbas sedang marah bukan pada situasi. Selanjutnya dia berkata, aku Bapak Presiden tidak biasa menulis saja seperti ini. Tapi pahamilah arti ketidakbiasaan. Aku terpaksa. Setiap hari di negeri ini memaksaku untuk bicara tidak normal, Bapak Presiden. Semua telinga tuli. Semua hati kehilangan cara untuk menyimak. Maka biarlah aku bicara menembus ketulian dan kebebasan hati. Tak ada cara lain. Abbas marah. Itulah sebagian dari Abbas. Maka ini hari Abbas telah meninggalkan kita 2 bulan. Umbu mendahului beberapa saat yang lalu. Radar Pancadana berapa tahun lalu. Dan banyak sekali pada era COVID ini kehilangan orang-orang hebat. Maka Abbas, sahabatku yang berada di alam sana, teruslah menulis Abbas. Teruslah menjadi seorang jurnalis di alam baka. Teruslah kabarkan apa yang terjadi. Dan jangan lupa, salamku untuk Wianto, untuk Radar Pancadana, untuk Nyoman Sura, untuk sahabat kita Kadek Suardana, untuk banyak sekali seniman-seniman, juga Mas Danarto yang mendahului kita. Sampai jumpa Abbas di alam sana. Abu.